Silakan Bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Nah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sehingga kita semua dapat berkumpul pada majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Nah, kembali lagi pada Daurah Safinatun Najah pada hari keempat dan pertemuan ke-8. Alhamdulillah kita masih istiqomah dalam mengikuti daurah ini. Nah, sebelum daurah dimulai, seperti halnya kemarin, di sini Ana ingin mengumumkan peringkat 5 besar untuk kuis 3 pada hari ini. Nah, untuk peringkatnya adalah sebagai berikut. Untuk peringkat pertama, atas nama Yuli Martisari dengan nilai 10 dan waktu pengumpulan pukul 6:18. Untuk peringkat kedua ada atas nama Robin Fitri dengan nilai 10 dan waktu pengumpulan jam 6:36. Lalu kemudian peringkat 3 ada Dewi Rahmi Azizah dengan nilai 10 dan waktu pengumpulan 6:44. Kemudian untuk peringkat keempat ada atas nama Abi Satrio dengan nilai 10 dan waktu pengumpulan jam 6:54. Dan peringkat kelima ada atas nama Andre Prabowo Suwandi dengan nilai 10 dan waktu pengumpulan jam 6:55 WIB. Nah, langsung diberikan ke Ustadz atau bagaimana? Coba di total deh, jadi terbaiknya siapa? Belum ya, kita masih punya satu lagi ya? Iya, Ustadz. 6, Ustadz. Ya, siap. Begitu, besok kita diakumulasi dan peserta terbaik. Tetap semangat. Masih bisa kejar-kejaran apa udah fix pemenangnya? Belum sempat Ana totalin sih, Ustadz, kalau ini ya. Oke. Setelah ini. Ya udah. Cip, kita mulai ya. Nah, mungkin sekian dari Ana. Kalau begitu Ana serahkan kepada Ustadz Fajri. Nah, kepada Ustadz Fajri, waktu dan tempat Ana persilahkan. Tafadhol, Ustadz. Cik kelihatan nggak? Nah, sudah terlihat, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian dirahmati Allah. Ini pertemuan terakhir kita dan tentu saya mengawali dengan meminta maaf ya seandainya ada cepat-cepat ngomongnya atau kurang jelas jelasinnya atau belum sempat jawab pertanyaannya. Insya Allah mudah-mudahan kalau pertanyaan di hari mendatang mulai dicicil. Dan terima kasih banyak atas masukan dan partisipasi aktif selama daurah ini. Semoga pertemuan terakhirnya juga seperti itu. Dan kita langsung masuk ke matan ya. Pembahasan terakhir atau pertemuan terakhir diawali dengan pembahasan fi syuruti jam'i taqdim. Syarat jamak takdim. Jadi kalau kita safar misalnya naik mobil, naik motor, kemudian berangkat sebelum asar, nyampe kemungkinan habis maghrib, atau asar udah berakhir. Contoh kalau di Jakarta, misalnya jam 2 siang berangkat jalan, kemudian baru selesai jam 6.30, gitu ya. Berarti asar kena nggak? Artinya maksudnya asar tuh bisa ngerjain nggak di waktu? Nggak bisa kan? Berarti disitulah kemudian saat safar nih misalnya diberikan rukhsah keringanan untuk menjamak. Jamaknya jamak takdim. Jamaknya jamak takdim kalau kasusnya seperti tadi.
Atau misalnya maghrib isya juga sama bisa. Misalnya dia safar, kemudian kelelahan, kalau nunggu isya kelamaan, contoh. Dan dia masih safar, masih perjalanan. Dia safar, maka dia misalnya boleh menjamak. Dan menjamak tidak harus sedang OTW ya, yang penting dia dalam kondisi musafir saja. Itu boleh jamak. Dan tidak harus ada kondisi butuh. Sebagian orang mungkin memahaminya harus butuh. Enggak harus butuh. Jadi sekadar safar saja itu sudah menjadi penyebab dia boleh jamak dan boleh qasar. Safar itu sebab jamak dan qasar. Ya betul bahwa jamak tidak harus safar. Itu bedanya. Safar tidak merupakan satu-satunya sebab bolehnya jamak. Ada jamak lain. Saya sering contohkan zaman COVID, nakes, tenaga kesehatan, sibuk-sibuk ngurus. Itu bagusnya jamak. Karena akan menyulitkan kalau berhenti. Dan Masya Allah, ini Islam tuh begitu ya. Sesuai kata Imam Syafi'i kan, idza daqal amru tasa, wa idza tasa'adaq. Kalau waktu atau kondisi susah, sempit, Islam melonggar. Kondisi kembali longgar, Islam kembali seperti semula. Gitu ya. Al-bada'atu bil ula. Tapi ada syaratnya jamak takdim. Dan nanti ada jamak takhir, jadi bisa cerdas-cerdas ngatur waktu. Dan memang itulah Islam ngajari kita pintar-pintar ngatur waktu. Ada disiplin waktu strict waktunya. Ada kondisi dipercepat, ada kondisi diakhirkan. Masya Allah. Itu ngajarin kita benar-benar waktu, disiplin waktu. Belum lagi sholat ngajarin kita fokus dalam sholat, fokus. Masya Allah, banyaklah pelajaran yang bisa dipetik muslim dari sholat dalam kehidupan dia sehari-hari. Maka salah kalau kita katakan sholat ini buat apa? Yang penting ingat Allah, yang penting zikir. Enggak. Anda belum mengingat Allah kalau Anda meninggalkan sholat. Anda justru lalai dari Allah. Ya, setan itu yang menipu Anda. Mengatakan yang penting eling, yang penting ingat sholat. Oke, jamak takdim ada 4 syarat. Yang pertama adalah dimulai sholat yang lebih dulu, berarti harus al-bada'atu bil ula, urut zuhur baru asar. Kemudian wa niyatul jam'i fiha, niat jamak di sholat pertama tersebut. Jadi harus niat jamak dari awal. Jangan niat jamak udah selesai sholat pertama baru ya jamak nih. Enggak. Dalam mazhab Syafi'i enggak bisa. Wal mualatu bainahuma, terus hal muala harus habis sholat pertama selesai, srek, kemudian sholat kedua. Tidaknya kalau ganti jeda makan dulu. Enggak. Berdasarkan hadis Nabi ada dalil. Lam yusabih bainahuma, tapi enggak sholat sunnah antara kedua, langsung mualah. Wadawamul udzur, kemudian udzurnya terus. Artinya misalnya dalam hal ini safar ya. Udzurnya misalnya safar. Ya berarti sholat pertama safar, sholat kedua juga masih safar. Kalau sholat pertama sedang safar, sholat kedua udah nggak safar, itu gimana ceritanya? Kok bisa gitu sih? Gimana ceritanya? Kok bisa sholat pertama safar, sholat kedua udah nggak safar? Gimana ceritanya tuh? Nah, Saat Ana mau jawab. coba gimana? Silakan, saudara Haidar. Ini semua saya panggil saudara ya, padahal sebentar, semuanya saya panggil saudara, padahal mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu, ada ustadz, ustazah, whatever ya. Tapi saya panggil saudara, sana sulit membedakan. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Oke, silakan. Mungkin ketika sholat duhur dan asar nih Sat. Rumahnya dia di Jember. Dia perjalanan dari Malang nih, mau pulang, mau balik kampung. Oke. Dia berangkat duhur Zat sampai Jember sebelum asar mungkin lewat tol. Oke. Terus? Gitu mungkin Zat. Jadi salat duhurnya musafir, waktu sudah sampai di waktu salat asar dia sudah bukan musafir. Nah, iya. Jadi uzurnya terus, misalnya dia lebih tepatnya ketika dia masuk asar, sholat asarnya, dia udah tiba di kampungnya gitu ya bahasanya, gitu. Harus tiba di kampungnya. Ya. Jadi kalau udah tiba di kampungnya di sholat kedua, ya. Nah itu deh, bagus nih. Itu zuhur masih di perjalanan, gitu. Begitu pas sholat asar sudah di rumah. Bisa naik mobil, dia sholat di atas mobil atau sholat di atas kendaraan gitu ya. Pas sholat zuhur dia lagi di luar Jember, gitu. Masuk asar dia di dalam, udah masuk dalam Jember, udah di kampung halamannya.
Maka yang seperti ini berarti dia tidak dawamul udzur, gitu ya. Seharusnya uzur terus ada. Oke, terpahami ya. Jadi harus dia sholat kedua saat mengerjakan sesuatu itu tidak sedang dalam kondisi kehilangan uzurnya. Uzurnya dalam hal ini misalnya safar. Atau uzurnya tadi waktu sempit. Waktu sempit karena dia sedang ngurus orang sakit, operasi seperti itu. Berarti dipastikan, oh nanti setelah itu sudah nggak ada uzur lagi. Oke, terpahami ya. Oke. Lanjut. Syarat, udah 4 syarat. Kalau jamak takhir, syaratnya hanya 2. Syurutu jam'i takhir itsna. Itu dikurangin 2 syarat. Yang pertama, niat takhiri waqad baqiya min waqtil ula ma yasauha. Harus niat jamak takhir di waktu pertama. Jadi bisa dia mau jamak takhir ntar asar. Kemudian jangan sampai dia lupa untuk meniatkan jamak takhir. Kalau dia lupa meniatkan jamak takhir, berarti sama aja dia ninggalin zuhur. Kalau gitu ntar bukan jamak takhir, statusnya qadha. Tapi dia niat jamak takhir. Dan niat jamak takhirnya nggak boleh telat dari waktunya, yaitu paling telat banget itu adalah misalnya ngerjain 4 rakaat atau 2 rakaat itu berapa menit? Anggaplah 2 menit. Berarti 2 menit sebelum berakhir waktu zuhur, dia harus sudah meniatkan jamak takhir. Karena kalau nggak, dia sama aja mengeluarkan sholat dari waktunya. Jelas ya. Jadi waqad baqiya min waqtil ulama yasauha, maksudnya lama jarak antara dia meniatkan dengan akhir waktu sholat pertama itu cukup untuk ngerjain sholat pertama. Dia ngerjain 2 rakaat sholat zuhur itu paling-paling dia bisa dalam waktu 2 menit. Berarti kalau asar jam 3, pukul 14.58, 2 menit sebelum asar selesai, itu paling telat dia niat jamak takhir. Kalau dia baru niat 1 menit sebelum berakhir waktu zuhur, berarti dia sama aja menunda sholat sampai keluar waktu. Gitu ya. Oke, jadi harus dari awal. Kemudian yang kedua, dawamul udzur li tamamis tsaniyah. Harus udzurnya terus ada sampai berakhir sholat yang kedua. Oke, berarti dia dikurangi 2 syarat, yaitu al-mu'alah, nggak ada mu'alah. Artinya kalau dia tidak mu'alah pun sah. Mu'alah baru merupakan syarat itu dalam kasus jamak takhir. Kasus jamak takhir tidak dijeda pun nggak pasal. Tidak merupakan syarat. Oke. Kemudian niat jamak, ya niat jamak. Dalilnya dari jamak adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana disebutkan bahwa Nabi menjamak antara antara zuhur dan asar, kemudian antara maghrib dan isya. Kadang jamak takdim, kadang jamak takhir, kadang sholat zuhur ya dengan asar di duluan, kadang di belakangkan, kadang maghrib isya dicepetin, kadang isya maghrib isya di belakangkan. Ini tidak ada riwayat yang menunjukkan Nabi melakukan selain daripada pola tersebut. Misalnya asar ke maghrib atau zuhur ke subuh, nggak ada. Dalam pada itu maka para ulama sebutkan tidak boleh, dan ini kembali ke hukum asal ibadah, al-aslu fil ibadah at-tauqif, tidak boleh menjamak antara asar dan maghrib. Nggak boleh, bukan pasangan. Juga nggak boleh menjamak antara subuh dan zuhur atau subuh dan isya lah. Subuh dan isya, oke, zuhur kelamaan. Subuh dan isya. Karena al-aslu fil ibadah at-tauqif, kaidah kan banyak ulama-ulama Syafi'iyah, hukum asal ibadah adalah menunggu izin, dan tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah untuk melakukan hal tersebut. Jelas ya. Kemudian hadisnya juga tentang apa nih? Oke, ini sama. Oke, syarat qasar. Oh iya, jamak tidak harus qasar ya. Jamak tidak harus qasar. Bisa aja jamak tapi nggak qasar. Bisa juga qasar tapi nggak jamak. Bisa qasar tapi nggak jamak. Apa contohnya jamak tapi nggak qasar? Misalnya nakes, tenaga kesehatan yang dia kerja, dia orang Jakarta, kerja di rumah sakit di Jakarta,
Dia bisa jamak, boleh, tenaga kesehatan. Satpam, kalau sulit memang harus menjaga betul-betul ya nggak apa-apa. Tapi nggak bisa mengkosor. Ya. Tapi kalau kosor karena safar ya otomatis boleh menjamak. Tapi nggak harus juga. Bisa juga kosor tapi di waktunya terus. Apalagi mengingat bahwa pada dasarnya kosor itu dianjurkan, lebih afdol, tapi jamak tidak afdol. Jadi jamak, mending jamak apa nggak jamak? Mendingan tidak jamak. Lebih afdol tidak jamak. Ini kita bicara hukum asal ya. Khurujan minal khilaf. Dua-duanya dalilnya khurujan minal khilaf. Bahwa kita kosor lebih afdol kosor karena mazhab Hanafi mewajibkan kosor. Kita jamak, kita hindari jamak sebisa mungkin karena mazhab Hanafi dia ketat sekali dalam jamak. Nggak ada sebetulnya jamak takdim takhir itu menurut mereka. Nggak ada. Jamaknya jamak suri. Nah, khurujan minal khilaf, maka kita dalam kasus kosor lebih afdal kita apa? Lebih afdal kita kosor. Dalam kasus jamak kita lebih afdal tidak jamak. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya syarat qasar. Kita lihat. Syurutul qasri sab'ah. An yakuna safaru marhalatain. Jarak safarnya 2 marhalah. Kita 80. Tapi 80 koma sih. Jadi mendingan 81 ya. 81. Kita saya edit. Karena 80-nya koma. Jadi 81. Agar lebih aman. 2 marhalah. Marhalatan. Kemudian perjalanan dilakukan wan yakuna mubah. Safarnya mubah. Safar mubah itu artinya perjalanan safar tujuannya untuk hal yang mubah. Dan bedakan antara safar maksiat dengan safar fihi maksiyah. Antara safar maksiat dengan safar fihi maksiyah. Bedanya? Safar maksiyah ya memang niatnya untuk membunuh, untuk berzina. Itu safar maksiyah. Ya. Tapi kalau safar fihi maksiyah dia niat safar yang mubah. Niat safar untuk kerja, niat safar untuk mungkin apa gitu ya. Kuliah. Fihi maksiyah. Di dalam safar ada dosa. Bukan itu pembahasan. Ya, jadi safar mubah. Nanti ada dalilnya. Cek ya, kenapa? Bolehkah saya izin tanya? Boleh. Misalkan ini Ustadz, kan hukum asalnya kalau kita hanya untuk jalan-jalan ke negeri kafir, itu kan sebenarnya harusnya kan nggak boleh Ustadz kalau nggak ada keperluan tertentu, kalau nggak ada keperluan yang jelas, tapi untuk jalan-jalan saja. Nah, apakah perjalanan misalnya jalan-jalan, sebutlah misalnya ke Jepang, gitu. Terus kita lihat jalan-jalan aja itu apakah termasuk boleh dijamak qasar Ustaz atau tidak masuk ke syarat yang nomor 2? Sebetulnya memutlakkan safar ke negeri non muslim itu adalah sesuatu yang haram. Ini sebetulnya bisa jadi nggak berlaku di zaman sekarang, bisa jadi. Karena kenyataannya di negara-negara non muslim sangat banyak orang Islam. Gitu ya. Kemudian sekarang negara udah nation state. Dulu negara-negara itu negara agama. Kalau kita ke Romawi dulu, itu Romawi negara. Nah, melandasinya sebagai agama. Ya, tapi kalau sekarang enggak, ke negara-negara seperti itu dia membebaskan. Muslim bebas, apa bebas. Jadi barangkali hukumnya bisa jadi berbeda. Bisa jadi berbeda. Tapi saya untuk memberikan fatwa dalam hal ini berkeberatan. Tapi sekali lagi saya mau bilang bahwa negara-negara non-muslim hari ini, karena nation state sistemnya di hampir semua negara dunia, sejak abad ke-18 Masehi, ya, itu banyak hukum berubah terkait dengan itu. Banyak hukum berubah. Ya, karena sistem nation state tersebut. Sehingga tidak ada lagi operation terhadap orang-orang Islam. Ya, dia benar-benar bisa menjalankan ibadah. Udah persis kayak di negara sendiri. Dalam banyak kasus, hampir semua kasus. Gitu. Jadi wallahualam saya berkeberatan untuk berikan fatwa dalam hal ini. Apakah hukum asalnya ke negara kafir tersebut haram atau enggak? Tapi dan kita juga bisa lihat ya bahwa orang yang ke negara-negara kafir tersebut kalau untuk belajar udah selesai perkara, belajar memberi manfaat lebih besar, berarti mubah hukumnya. Malah bisa jadi lebih afdol. Keanjuran bisa jadi untuk memberikan manfaat ketika pulang. Apa tadi lagi? Kalau jalan-jalan aja untuk pelesiran, nah ini masalahnya di sini. Sebenarnya masalah di sini. Ya, karena tidak ada hajah ke negara non muslim, di mana negara non muslim lagi Jepang ya,
yang bukan ahli kitab, makanan halal makin susah. Ya, makin susah. Itu barangkali saya cuma ngasih beberapa pertimbangan, tapi untuk ngasih fatwa apalagi atas nama madzhab Syafi'i ya, saya berkeberatan. Allah alam bisawab. Nah, salbiri. Gitu ya. Oke. Wa an yakuna mubah. Terima kasih, mohon maaf. Wal ilmu bijawaz qasar, harus tahu ya bahwa qasar itu boleh. Kalau dia ragu, maka nggak boleh qasar. Dia ragu nih, udah boleh qasar atau belum ya? Ya udah nggak boleh qasar. Karena hukum asalnya itmam, masalahnya menyempurnakan sholat, bukan qasar. Ketika dia ragu, maka nggak qasar. Dia ini 81 apa 80 apa 79 apa gitu ya. Kilometer. Ya udah jangan qasar. Wah, ini tuh qasr indal ihram ya. Qasar harus dari awal, harus dari takbiratul ihram. Qasron gitu ya. Wan takuna salat rubaiyatan, salatnya harus 4. Yang 4 rakaatan ya, bukan salat maghrib, bukan salat subuh. Wa dawam musafir ila tamamiyah. Perjalanan tersebut ya sampai selesai salat. Lagi-lagi ya. Ketika di atas kendaraan, salat gitu set, atau kendaraannya kereta ya, dan kereta. Kalau kereta itu seperti Safina. Kereta itu seperti Safina kiasnya hari ini. Dan seperti unta. Ya seperti Safina, seperti perahu. Ini boleh sholat di atas kereta. Walaupun tentu lebih selamat dan lebih menenangkan sholat sampai di stasiun atau di rumah saja. Bisa disiasati dengan jamak takdim dan takhir. Tapi intinya andai di sholat di atas kereta, tiba-tiba dia lagi tengah sholat udah nyampe kampungnya, ya berarti selesai dong. Berarti nggak terus-terusan safar sampai selesai sholat. Ngerti ya? Kebayang nggak? Dia lagi sholat, tiba-tiba udah nyampe kampung tadi Jember. Saya sampai Jember, ya dari stasiun Jember. Jember ada stasiun kereta nggak sih? Itu sampai stasiun Jember. Ada. Berarti dia nggak ada musafir ila tamami. Karena lagi sholat di atas kereta, dia kosor, udah nyampe Jember, masih di tengah sholat. Berarti dia harus sempurnakan. Karena udah nggak kosor, udah nggak safar lagi. Orang kalau OTW pulang itu masih safar ya, sampai masuk ke batas kota. Misalnya orang Depok ya, orang Depok itu kalau naik pesawat sampai ke Soekarno-Hatta itu masih dianggap safar. Sampai dia masuk ke batas kota Depok, ke dekat UI kayak gitu, atau ke daerah Cinere, sampai batas kotanya. Oke. Wa alla yaqtadi bi mutimmin fi juz'in min salati, dan nggak boleh mengikuti orang yang sholatnya sempurna, sholatnya tidak qasar dalam sebagian sholat. Misal dia masbuk, datang, ini imam orang setempat, dia datang masbuk, cuma dapat dari masbuk imamnya ini cuma dapat, anggap ya, tahiyat akhir. Dia boleh qasar nggak? Ini imam sholatnya 4 rakaat, dia datang, imamnya udah tahiyat akhir, dia masuk gabung jamaah tahiyat akhir, boleh qasar nggak dia ini si musafir ini? Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Dia masuk ke yang imamnya tidak qasar. karena dia sempat salah satu bagian, meskipun cuma tahiyat akhir, itu bermakmum kepada orang yang salatnya sempurna tidak qasar. Jadi mendingan kayak kalau dia mau qasar ya, mendingan gak usah jamaah. Atau jamaahnya sama sesama yang orang qasar. Atau dia imam. Jadi kalau imamnya qasar, makmumnya sempurna, boleh nggak? Atau aman nggak? Bisa ya? Bisa. Gitu. Jadi kalau imamnya qasar, dia 2 rakaat. Makmumnya sempurna aja. Nanti nerusin sendiri. Gitu. Nanti nerusin sendiri. Jadi 2 rakaat terus 4. Boleh. Tapi kalau dibalik, imamnya 4, dia 2, nggak bisa. Dia harus 4 juga. Ntar ada dalilnya. Oke. Udah paham nih ya syarat-syaratnya ya. Safarnya 2, jarak 281 ini apa? Ada pertanyaan. Jarak ya panjang, jarak. Radius, bedanya apa radius, Mas? Oh ya, maksudnya rutenya bisa aja kelop-kelop ya, gitu ya. Allah bisa Pak. Gimana Mas? Saya nggak tahu gimana pada aslinya. Apakah kalau kelop-kelop, tapi sampai ulama gini lagi, kalau dia ada 2 jalan, yang satu pendek, satu panjang, dia tempuh jalan yang panjang, itu dia dapat terus di minhaj gitu. Ya, di minhaj gitu. Jadi
rute, tetap ada rute. Dan nggak selalu radius itu bisa ditempuh ya. Bisa jadi dia itu jalan gunung, nggak bisa dilewatin, bisa jadi kan sungai, masa mau dipaksa lewat sungai. Jadi nggak mau dia belok kayak gitu. Allah misal. Kalau memang maksudnya seperti itu pertanyaannya. Kalau maksudnya seperti itu. Ustaz, saya izin tanya Ustaz. Ya, gimana? Kan ada jarak minimal sekitar 81 km ya Ustaz untuk bisa Ya. dikotor. Nah, biasanya kalau misalnya kita pakai Google Maps kan ada jarak misalkan ibaratnya dari kota Depok ke kota tertentu jaraknya 85 kilo. Saya di atas 81 lebih sedikit. Tapi itu sebenarnya jaraknya karena mungkin jalan tolnya nggak lurus. Jadi kalau ditarik garis lurus sebenarnya di bawah 81, tapi mungkin ada jalan yang belok-belok di atas 81. Itu masuk ke yang boleh dikosor nggak Ustaz? Apa? Nih saya bacain ibarat tadi. Jadi di Minhaj Imam Nawawi bilang, walau kana li maqsidihi tariqani tawilun wa qasir. Kalau dia menuju perjalanannya, menuju tujuannya, ada dua jalan. Jalan yang lebih dari 81 kilo dan jalan yang di bawah 81 kilo. Anggap satu jalan 81 kilo, satu lagi 60 kilo. Fasalakat tawila li gharadin kasuhulatin au amnin. Kalau dia menempuh yang 81, karena ada tujuan tertentu yang positif seperti lebih mudah jalannya, lebih aman. Kosoro, dia boleh kosor. Wa illa fala fil al. Kalau nggak ada tujuan tertentu, maka nggak bisa kosor. Jadi dalam kasus tadi, ya betul dia mungkin dari Google Map ngukur jaraknya karena lewat tol, karena belok-belok gitu ya. Ternyata total 81. Padahal kalau tarik garis lurus ke 81. Itu sama berlaku kaidah ini. Gitu ya. Apalagi Google Map berarti kan ligorodin kasuhulatin aw amnin gitu kan. Karena Google Map nyari yang jalan bisa dilewatin, nyari yang nggak macet seperti itu. Termasuk menghindari macet termasuk gorot. Ligorodin kasuhulatin, suhulah. Oke, jelas ya. Jadi jangan jelas ya, nggak sampai harus tarik garis lurus, nggak. Jadi udah Google Map itu udah bantu banget, masya Allah itu luar biasa, banyak berkah. Ada pertanyaan syarat ke-6. Syarat perjalanan dilakukan terus. Iya. Jadi tadi saya contohkan. Misalnya dia sholat di atas kereta, oke. Dia perjalanan pulang nih, OTW pulang. Atau nggak harus OTW pulang sih. Orang kalau misalnya orang Depok mau kuliah di ITB atau kuliah di Unpad di Bandung ya. Kuliah tuh lama nggak? 1 semester lah minimal, ya nggak? Sementara kita kaidahnya kalau mau iqomah tinggal di satu tempat 4 hari, boleh kosor nggak? Sampai di tempat tersebut dianggap safar nggak? Udah dianggap iqomah. Udah dianggap iqomah, safarnya selesai. Nyampe di tempat itu aja. Meskipun saya orang Depok, kalau ada mau kuliah di ITB ya 1 semester 4 bulan atau 6 bulan, nyampe itu kan udah 4 hari, udah lebih dari 4 hari malah itu, maka nyampe itu langsung nggak boleh kosor. Oke, misalnya saya naik kereta, sholat di atas kereta, rakaat pertama ini sholat asar, rakaat pertama dari asar saya di luar Bandung masih, oke. Tapi rakaat kedua saya udah di dalam Bandung, udah lewatin batas kota Bandung. Berarti saya di rakaat kedua masih safar nggak? Cek lagi. Enggak. Penting sekali Anda yakinkan bahwa dia adalah Masih safar nggak saya di rakaat kedua? Karena udah masuk daerah, udah masuk batas kota Bandung dan saya di Bandung lama. Koma di sana. Berarti udah nggak safar lagi. Nah, berarti dalam kondisi begitu kalau kita ada kondisi tadi itu, wah, rakaat kedua ada di batas kota Bandung. Berarti harus tambahin 2 rakaat. Nggak boleh selesai salah. Kayak gitu ya. Jadi dawa musafari ila tamamiha. Harus terus safar sampai selesai sholatnya. Gimana? Udah jelas belum? Kosor menjadi itmam nggak apa-apa Ustaz? Oh iya nggak apa-apa dalam kondisi tadi karena sudah kehilangan uzurnya. Sudah kehilangan uzur. Kalau tidak iqomah batasnya berapa hari? Kurang 3 hari masih bisa. Pokoknya tidak sampai 4 hari. 3 hari atau ke bawah. Kalau udah 4 hari atau lebih,
Masukul Haram. Oke, meninggal ya 4 hari sudah. sekali 3 hari itu aja. maksimal. 3 hari 3 kali 24 ya. Kalau Hari. Berarti kalau dia dia- ini boleh Ustadz, misalkan dia pergi selama sebulan, tapi pindah-pindah kota terus, tapi setiap kota 3 hari, itu artinya boleh Iya ya? betul, bisa. Betul sekali. Tapi antar kotanya jarak safar nggak? jadi makanya Oh, antar Nah, kota biasa di total juga ya? safar sih biasa. Kalau kayak gitu terpahami berarti nggak muter-muter di satu tempat aja ya. Ya, jadi ya oke. Ya sip. Nah. Tapi kalau berarti misalnya pindahnya benar-benar pindah kota kan? Contohnya dari Bandung, Depok, Bogor, ya. Terus. Ya, oh benar berarti lagi. Tapi misalkan kalau dari di satu Jakarta, kota, doang cuma dari Jatinegara, terus apa namanya ya, terus Senen gitu. Cuma geser-geser gitu doang enggak? oh berarti bisa ini Ustadz, misalnya dia orang Jakarta, terus dia ke Bandung, terus dari Bandung dia pindah ke, Bogor, Sukabumi, ya gitu masih oh safar. berarti Asal kurang dari hitungannya ini Ustadz, berarti misalnya dia Jakarta Bandung, terus dari Bandung dia pindah ke misalnya ke Cimahi gitu, tapi Cimahi kan sama Bandung bukan jarak safar, itu dia dihitung tetap dari Jakartanya Ustadz ya? ya karena dia satu rangkaian perjalanan kan. Bandung, Oh Cimahi, iya dan satu rangkaian. Iya, kayak gitu. Kayak transit deh sederhana gitu, mirip-mirip transit. Itu masih dihitung satu rangkaian perjalanan. Yang penting dia ada jarak akhirnya. Jarak akhir. Nah, yang nggak boleh kosor adalah kalau orang nggak ada tujuan, nggak boleh kosor. Orang nggak ada tujuan, cuma jalan-jalan aja. Mau kemana? Nggak tahu lah. Nggak tahu. Itu nggak bisa kosor mau sejauh apapun. Karena dia tidak disebut musafir. Tidak disebut musafir tuh tidak disebut, dia nggak punya maksud, nggak punya tujuan. Kalau muter-muter doang dia nggak jelas. Mau kemana? Ya jalan-jalan aja. Nggak ada tujuan. Kira-kira. Itu malah nggak boleh kosor sejauh apapun. Oke, dalil tadi ya. Dalil jarak 1 kilometer ini. Arba'ati burud. Hadis Bukhari. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar menyatakan demikian, berbuat demikian, dan wala mukhalifalahuma minas sahabah. Sahabat lain nggak ada yang beda pendapat. Dan ini tauqif, berarti ini dari Nabi SAW. Dalil bahwa rukhsah safar hanya berlaku bagi yang safar mubah adalah firman Allah, "Famaniturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaih." Barang siapa yang terdesak, kelaparan, nggak ada makanan kecuali bangkai, kecuali yang haram. Ghairu baghin wala adin. Dia tidak dalam rangka bughoh, tidak dalam rangka udwan, tidak dalam rangka berbuat kejahatan, ya safarnya tersebut, ghairu baghin wala adin, fala itsma alaih, maka nggak apa-apa. Mafhum mukhalafahnya kalau dia safarnya bagian adian, berarti nggak dapat hak rukhsah safar. Sehingga muncullah kaidah ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Tapi ini ada khilaf di antara ulama. Ada ulama mazhab tertentu yang bilang yang penting safar maksud. Wallahu a'lam. Tapi mazhab Syafi'i seperti itu. Dan ini yang lebih kuat. Mazhab lain yang tadi marjuh. Ada yang mazhab lebih ketat lagi. Safarnya nggak boleh safar mubah, harus safar ta'ah. Itu lebih sempit berarti kan? Enggak. Dan itu pendapat yang lemah menurut mazhab Syafi'i. Kemudian dalil bahwa kalau kita bermakmum kepada orang yang itmam, walau sebentar, itu kita nggak boleh kosor. Adalah gini hadis. Kunna ma'abni Abbasin di Makkah. Kita para tabi'in bersama Ibnu Abbas. Fakultu inna idza kunna ma'akum shallaina arba'an wa idza rajana ila rihalina shallaina rak'atain. Nanya ini, kok kita kalau sholat sama kalian, ini orang-orang Mekah, kita harus 4. Kalau kita lagi OTW pulang, kita 2 rakaat. Kenapa gitu? Kenapa kita di Mekah masih safar kondisinya waktu itu? Kenapa enggak 2 juga? Kata Ibnu Abbas, tilka sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Itu memang sunnahnya Nabi begitu, caranya. Kalau kita bermakmum kepada orang yang itmam, orang yang tidak qasar, maka kita ikutan qasar. Juga dalil inama ju'ilal imamul utama bihi juga bisa. Dalil bahwa tidak boleh mengqasar selain sholat rubaiyah, sholat yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya, adalah hadis riwayat Imam Ahmad ini.
Ma'akul li ra'atin illal maghriba fa innaha witrun nahar. Kecuali maghrib nggak boleh dikosor. Wa sholatul fajri, kecuali sholat subuh. Oke. Kemudian sholat Jumat selesai ya, jamak takdim, jamak akhir dan kosong, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada kasus boleh disampaikan. Syurutul Jumu'ah sitah. Sekarang sholat Jumat. Sholat Jumat itu ada syaratnya. Kalau nggak memenuhi syarat sholat Jumat, maka sholat zuhur. Antakuna kulluha fi waktu zuhri. Syarat pertama, seluruh waktunya waktu zuhur. Artinya kalau mau sholat Jumat tapi udah mepet mau asar. Misalnya, baru mulai sholat Jumat, misalnya asar jam 3, pukul 15.00, waktu Indonesia Barat. Dia baru mulai sholat, jam berapa ya? 14.58, nggak kekejar. Nggak bisa tuh. Karena kalau dia sholat nanti sebagiannya di waktu zuhur, sebagiannya waktu asar. Nggak bisa. Maka harus dia, kalau kondisi seperti itu, dia sholat zuhur, nggak bisa sholat Jumat. Yang kedua, wa antuqama fi khittatil balad, masih di satu wilayah kota. Karena Nabi SAW nggak pernah, dalilnya ada ittiba pada Nabi SAW, tidak pernah Nabi menyelenggarakan Jumatan selain di kota. Padahal banyak orang-orang Arab Badui dan sebagainya, mereka nggak ngerjain Jumat, mereka zuhuran. Mereka sholat ngerjainnya zuhuran, nggak Jumatan. Wa antu sholat jama'atan, dan harus jamaah. Nanti ada hadisnya, riwayatnya. Wa an yakunu arba'ina ahraran dzukuran balighina mustautinin. Harus 40 orang yang ahlil Jumu'ah. Ahlil Jumu'ah itu adalah ahrar dzukur baligh mustautin. Merdeka, bukan budak. Laki-laki sudah baligh dan mustautin. Mustautin itu beda dengan mukim ya, lebih spesifik lagi. Bisa aja kita mukim tapi bukan mustautin. Mukim tapi bukan mustautin. Mustautin berarti memang orang situ. Orang asli daerah. Tapi kalau mukim bisa aja dia tinggal di situ selama 5 hari, ya mukim jadinya. Tapi habis itu pergi, rumahnya bukan di situ, bukan mustautin. Wa la tasbiquha wa la tuqarinaha jumu'atun fi tilkal balad. Dan enggak boleh ada Jumat lain di tempat tersebut, lingkup kecil enggak boleh. Satu Jumat, karena ya Nabi SAW di Madinah satu Jumat. Kalau sholat jamaah Nabi ada beberapa jamaah, tapi sholat Jumat satu Jumat. Kita ittiba kepada Nabi SAW. Wa an yataqaddama khutbatan, ada khutbah dulu. Dua. Kalau enggak sah. Dalilnya selain ittiba adalah hadis Nabi SAW dari Ad-Darqutni, al-jumu'atu wajibatun fi jama'atin. Jama' illa ala arba, ini syarat. Di abdin mamlukin, aw sabiyin, aw maridin, aw imra'atin. Oke. Terus tentang masalah 40, madzhab Syafi'i 40. Perkataan Jabir, "Madati sunnah." Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah anna fi kulli imam wa fi kulli arba'ina fama fawqa dzalika jumu'atun. Nah, bawah nih, fi kulli arba'ina fama fawqa dzalika jumu'ah. 40 atau lebih baru itu kewajiban sholat Jumat. Kalau enggak maka zuhur. Cuma 39 ya zuhur aja. Dan 40 ini harus ahlu Jumat semua. Kalau 39 laki-laki, ahrar, balik, tukur, mustautinin. Tapi satu anak kecil ya enggak sholat zuhur mereka. Jika kemudian khutbah, tadi disebutkan 2 khutbah, maka apa saja rukun khutbah? Arkanul khutbatain khamsah. Ada 5 rukun 2 khutbah. Yang pertama, alhamdulillah fihima, muji Allah di dua-duanya. Alhamdulillah wassalatu wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Ada salat yang pertama dan yang kedua. Wal wasiyatu bittaqwa fihima, ada perintah wasiat takwa di pertama dan di kedua. Gitu ya. Wa qira'atu ayatin, Al-Qur'an fi ihdahuma, salah satunya baca ayat Quran. Wa du'a lil mu'mini wal mu'minati fil akhirati, dan mendoakan orang beriman di khutbah yang terakhir. Penting ingat, berarti kalau doa itu harus terakhir, harus khutbah kedua. Tapi kalau baca ayat boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua aja. Itu bedanya ya. Diperhatikan. Kalau yang lain-lain 3 sebelumnya itu di dua-duanya harus ada. Dalil semua ittiba, karena ini tauqif, ibadah mahtuh banget, bukan sekadar nasihat, bukan sekadar wasiat. Ini bahkan sebagian berpendapat itu ibarat pengganti 2 rakaat zuhur ya. Jadi memang harus diikuti detail-detailnya. Oke. Ditambah lagi nih rukun. Ya. Kemudian ada syarat ya.
Bedanya rukun dan syarat adalah sebelumnya dua-duanya sama-sama harus. Bedanya kalau rukun itu di dalam perbuatan ibadat tersebut, kalau syarat di luarnya, sesuatu yang tidak inti di dalam, ya bukan bagian dari perbuatan. Itu beda syarat dan rukun. Dua-duanya sama harus ada, sama-sama harus. Atau harus wal hadatsaini asghari wal akbar, harus suci dari hadas kecil dan besar karena dia mengganti sholat, kemudian juga ya wa taharatu an najasati fi thawbi wal badani wal makan. Jadi kalau batal imam, gimana kalau imamnya lagi si khatib batal? Gimana? Batal. Gimana dong? Pamit, izin dulu saya. Gitu. Enggak boleh diem-diem aja dia. Harus pamit. Pada zaman sekarang mohon maaf nih, batal saya. Turun, wudu dulu bentar, enggak apa-apa, balik lagi. Wa taharatu an najasati fi thawbi wal badani wal makan. Seperti sama salat. Satrul aura wal qiyamu 'ala al-qadim. Diri. Ittiba ngikutin sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam diri. It's fine. Wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah. Dan duduk di antara dua khutbah sekadar paling minimal di atas tumaninah salat. Untuk salat kemarin minimal berapa? Subhanallah. Nah, ini berarti subhanallah lebih dikit. Wal mu'alatu bainawars. Mu'alah. Jangan dijeda jauh-jauh. Wal mu'alatu bainahuma wa bainas shalah. Juga habis selesai khutbah kedua langsung salat. Mualah, jangan lama-lama. Wan takuna bil arabiyah, madhab Syafi'i khutbah harus pakai bahasa Arab. Ulama Indonesia kemudian ada yang tetap full bahasa Arab, ada yang kemudian mensiasati rukun-rukunnya, inti-inti khutbahnya pakai bahasa Arab. Sisanya ditambah bahasa Indonesia. Itu ada istiadat dan semoga itu ya itulah istiadat para ulama-ulama Syafi'i di Indonesia di sejak jumlah negara juga seperti itu. Oke. Dalil ittiba. Ya, karena ini ibadah. Wa an yasma'ha arba'un. 40-40-nya harus mendengar. Jadi jangan satu belum datang enggak bisa. Harus datang 40-40. Wa an takuna kulluha fi waqti dhuhri. Lagi-lagi khutbahnya harus semua di waktu zuhur. Enggak boleh ada yang masuk waktu asar. Atau lebih parah biasanya sebelum zuhur udah mulai. Jangan. Khutbah harus semuanya di waktu zuhur. Jangan mulai sebelum zuhur. Harus waktu zuhur. Hati-hati. Ya kita hargai ada mazhab tertentu yang dia Hanbali bilang sebelum zuhur bisa. Enggak, mazhab Syafi'i harus setelah. Itu pernah heboh dulu di kampus saya. Ada masyayikh yang Hanabilah itu mulai sebelum zuhur. Itu harusnya jangan gitu lah. Dia hargai. Banyak mahasiswa mazhab Syafi'i, mazhab-mazhab lain juga seperti itu. Ada yang masyayikh Maliki waktu dia memperoleh yang mempermasalahkan. Kan Nabi kemudian dalilnya berdiri adalah kan Nabi SAW yaktubu qa'iman, dan umumnya kalau kana fil mudhari itu Nabi melakukan terus. Sumayaqudu sumayaqumu, hadis Bukhari. Kemudian kita masuk pembahasan hak mayit. Alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u khisal. Ghusluhu, memandikannya, wa takfinuhu, wa salatu alaihi wa dafnu. Oke. 4 ini. Berarti yalzam fardu, yang fardunya fardu kifayah. Di antara dalilnya hadis Nabi SAW kepada Aisyah, bahwa kalau kata Nabi kepada Aisyah, kalau kamu meninggal, ya, maka faghassaltuki wa kafantuki wa sallaitu alaiki wa dafantuki. Kemudian memandikan mayit, kalau ghusl. Berarti tadi harusnya ghusl, bukan ghusl. Harusnya ghusl, bukan ghusl. Fi ghuslil mayit. Aqal, karena beda antara memandikan mayit dengan kita mandi sendiri. Kita mandi sendiri ghusl. Mandikan ghusl. Aqalul ghusli ta'mimu badani bil ma'. Tapi barangkali ada yang bolehkan secara bahasa, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu ya ghuslul mayit, bukan ghusl. Ya ghuslul mayit. Seperti yang di sini kan kalau tadi ghusl. Ta'mimu badanihi bil ma'. Itu paling minimal aqal ghusli adalah air badannya semua dikasih air, disiramin air, dialirkan air. Wakmalu paling sempurna, itu paling minimalis. Paling sempurna an yaghsila sawataihi, dibersihkan mohon maaf kubul duburnya, wa an yuzila qadara min anfihi, dibersihkan kotoran di mulutnya, wa an yuwati'ahu, dibutuhkan, wa an yadluka badanahu bisidri, di badannya dipijat-pijat dengan sidr, dengan daun bidara biar wangi, biar awet gitu ya. Wa an yasubbal ma'a alaihi 3 kali.
dalilnya bahwa minimalnya adalah cuma dimandikan saja adalah hadis Bukhari, igsiluhu, mandikan. Itu sekali cukup. Adapun tadi 3 kali dan dengan air dan sidr adalah hadis lain. Nabi SAW nyuruh igsilna salasa. Nabi suruh 3 kali. Di hadis tadi sekali. Nabi mutlak bebas. Berarti minimal sekali. Di sini Nabi yang afdal 3 kali. Boleh lebih, ganjil kalau mau lebih. Kemudian bimain wasidrin dengan air. Adapun kafan maka paling minimal saubun ya tutup baju. Bahkan kisah Mus'ab bin Umair perang Uhud itu nggak ada baju lagi, Masya Allah. Ya akhirnya ditambahin pakai dedaunan ilkhir. Wa akmalu lirajuli thalathu lafaif, kalau laki-laki 3. Wal perempuan lil mar'ati qamisun wa khimar wa izan wa lifafatan, berdasarkan hadis tadi, hadis barusan. Perempuan dan juga Nabi SAW, hadis Nabi SAW, kufina fi thalathati aswabin bidin sahuliyatin yamaniyat. Nabi SAW bukan ini salah kopas. Ada bukan ini. Hadis Nabi SAW dimakamkan dan dikafani dengan 3 helai pakaian. Itu paling sempurna laki-laki. Kalau perempuan 5, berdasarkan hadis yang sebelum itu. Adapun sholat jenazah, jadi tadi udah dimandikan, dikafani, sekarang disalat. Rukunnya ada 7. Arkanu sholatil janazati sab'atun. Al-awwal niyah, tsani arba'u takbirat, ats-tsalits qiyamu 'alal qadir, ar-rabi' qira'atul Fatihah, al-khamis sholatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, sadis 2 lil mayyit atau ba'da tsalitsati, as-sabi'u as-salam. Dalil bahwa takbir 4 kali adalah hadis Bukhari, Nabi SAW, wa kabbaru arba'an. Ketika mensolati jenazah, ketika sholat jenazah Nabi SAW, kabbaru arba'an. Dan dalil bahwasanya urutannya adalah seperti tadi, rakaat atau takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua adalah sholawat, takbir ketiga dan keempat doa adalah hadis riwayat Al-Baihaqi. Anna sunnata, katanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam fi salati al-janazati an yukabbiru al-imamu thumma yaqra'a bi fatihatil kitabi ba'da takbiratil ula sirran fi masjid. Yusalli an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhlisu du'a lil janazati fi takbirati, di takbir sisanya. Di takbir pertama Fatihah, takbir kedua ala yusalli ala nabi, sisanya yukhlisu du'a lil janazati, ya, berdoa. Wala yaqra fi syai'in minhunna, tidak baca surat lagi. Tsumma yusallima sirran fi nafsi, kemudian salam. Hadis Al-Baihaqi. Adapun tentang memakamkan mayit, maka aqallu dafni hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibai. Paling minimal selalu minimal sempurna. Minimal adalah lubang yang bisa menjaga dia agar aromanya tidak keluar dan tidak dikorek-korek oleh jenazah, oleh hewan buas. Ini bisa jadi hewan buas mau makan bangkai, korek-korek tanah, kalau masih maka agak dalam. Akmalhu qamatun wa bastah wa yudawu khadduhu 'ala turabi wa yajibu tawjihu bil qiblah. Adapun yang sempurna maka qamah wa bastah, seukuran dia melebarkan tangan dia dan seukuran tinggi badan dia, tinggi badan dan melebarkan tangan. Qamatun wa bastah. Ya. Kemudian wa yudawu khadduhu 'ala turab, pipinya diletakkan di tanah, berarti miring ya. Dan dihadapkan ke kiblat, badannya dihadapkan ke kiblat. Tawallu wujuhakum syatrah. Di antara dalil juga dalilnya lain adalah hadis diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, ya, bahwa ada seorang sahabat Nabi SAW dihadapkan ke kiblat, kemudian Nabi katakan ashabal fitrah, ashabal fitrah, sesuai dengan fitrah. Ini di antara dalil tadi ihfiruhu ausi'u, luaskan. Oke. Nah, dalam kasus tertentu boleh sebenarnya nggak boleh bongkar-bongkar mayat, tapi dalam kasus tertentu bisa. Ya. Yaitu kata penulis yun basyu al-maitu li arba'i fisalin. Karena 4 alasan. Lil ghusli idza lam yataghayyar, untuk mandi ya. Dimandikan kalau dia belum berubah bentuk. Jadi belum dimandiin nih. Kan mandikan wajib. Di sini dimenangkan. Kewajiban memandikan dimenangkan daripada larangan membongkar mayit.
Walitauji ilal qiblat, untuk dihadap kiblat. Lagi-lagi dimenangkan ini. Walil mali idza dufina ma'ah, ada harta di situ. Ya. Dan itu tabdzir. Maslahat ini dimenangkan. Walil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayat. Ini juga sama. Dalilnya juga karena pertimbangan maslahat, ya, jelas lebih besar gini dibongkar. Janin bisa diselamatkan, mati masa dibiarkan mati padahal janinnya bisa hidup. Dan sebagai penutup pembahasan bersuci yang banyak tadi dan kemarin, maka penulis membawakan pembahasan berikut. Al-isti'anatu arba'u hisab. Minta tolong saat bersuci ada 4 kriteria, 4 kasus. Yang pertama mubahatun wa khilaful aula wa makruhatun wa wajib. Ada hukumnya mubah, ada khilaful aula, ada yang makruh, ada yang wajib. Khilaful aula ini salah satu hukum taklifi dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau mau lebih rinci lagi di mazhab Syafi'i itu antara mubah dan makruh ada khilaful aula. Ada khilaful aula. Khilaful aula suatu yang dia makruh tapi dalilnya tidak khusus. Makruh tapi dalilnya tidak khusus. Tidak spesifik. Kalau gitu maka khilaf. Dia di atas makruh. Di atas makruh tanzih, jadi ada mubah, ada khilaful aula, ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Ada haram. Itu tingkatan. Kalau ke bawah. Mubah ya mubah ya. Sama antara larangan, ya dia nggak terlarang, nggak juga diperintahkan. Terus turun dikit khilaful aula, dia makruh tapi dalilnya tidak khusus. Kemudian di bawahnya lagi ada makruh tanzih. Dia makruh itu artinya dia dilarang tapi larangan tidak sampai dosa. Ya, tidak sampai dosa. Larangan tidak tegas. Dikerjakan tidak berdosa, tidak dikerjakan berpahala. Itu makruh dari khilaful aula. Tapi kalau makruh dalilnya khusus. Khilaful aula dalilnya tidak khusus. Dan kebanyakan perbuatan kita rata-rata hari ini khilaful aula. Main HP mulu itu khilaful aula. Kita nggak bisa bilang makruh. Nggak ada dalil khusus. Kecuali kalau benar-benar sampai melalaikan sholat atau lain-lainnya bikin sholat telat atau sejenisnya bikin kesehatan sakit bisa jadi makruh atau malah bisa jadi haram. Kemudian di bawah makruh tanzih. Makruh aja itu makruh tanzih. Tapi di bawah makruh tanzih ada lagi makruh tahrim. Itu sebenarnya haram. Makruh tahrim itu haram. Hanya saja ulama kadang berhati-hati tapi maksudnya haram. Makruh tahrim yaitu dia yang dikerjakan berdosa ditinggalkan berpahala tapi dalilnya tidak qat'i, dalilnya dhanni. Dalilnya enggak begitu meyakinkan. Maka makruh tahrim. Kemudian baru haram aja. Haram itu yang dikerjakan berdosa ditinggalkan berpahala dan dalilnya qat'i, tegas, dalilnya tidak. Oke. Fal mubahatu hiya taqribul ma'. Yang boleh apa? Minta tolong deketin air. Tolong dong, Mas. Tolong dong, Mbak. Tolong. Terus jenisnya. Ke adik atau ke kakak. Siapa? Dekatkan air. Wa khilaful aula. Seperti sabbul mai ala nahwil mutawaddi. Minta tolong tuangkan dong. Itu khilaful aula. Wal makruhah, yang makruh ya liman yaghsilu a'dha. Tolong basuhin dong. Waduh, makruh. Udah minta tolong basuhin. Wal wajibah ya lil maridi indal ajaz. Wajib kapan? Kalau sakit. Aduh, enggak bisa, itu wajib justru. Wajib minta tolong agar diwudukan. Terakhir banget kita adalah membahas tentang zakat. Tapi beliau penulis hanya membahas harta-harta yang wajib zakat tanpa merinci berapa masing-masingnya. Jadi saya juga tidak mau menyebutkan rinciannya. Atau kita boleh singgung dikit. Al-amwal allati talzamu fiha zakatu sittatu anwa. Ada 6 harta zakawiyah. Harta zakawiyah. Pertama an-na'am, binatang ternak. Ya. Kambing, kemudian unta. Kambing di sini bisa yang kambing kacang, kambing Jawa, ma'az, atau bisa juga do'an. Dalam zakat kedua-duanya sama. Dalam kurban menurut mazhab Syafi'i dua-duanya beda, tapi kalau dalam zakat. Kemudian kita punya bakor, sapi, kemudian kita punya ibil, unta. 4 ini. Memang gitu kan? Di Al-Qur'an juga sama niat azwaj minad dha'n itsnain wal ma'az itsnain wa minal ibil itsnain wa minal baqar itsnain. Di surat Al-An'am. Ya, surat Al-An'am. Jadi memang ini 4 hewan ternak. Masing-masing ada rincian-rinciannya. Sekali lagi, hadisnya hadis Bukhari, hadis Muslim. Ya. Tentang unta, tentang yang paling
rumit rinciannya unta. Maka penulis mungkin menghindari itu karena itu. Ini masalah dasar, ntar kalau dibahas bikin puyeng orang yang baru belajar akhirnya malas belajar fikih. Ya udah, dan intinya hewan ternak lah. Kalau ntar wajib baru nanya berapa kewajiban, baru lanjut belajar. Kemudian nakdan, emas dan perak dalam hal ini berarti uang kita sama karena itu sama-sama sesuai ilahnya itu as-samaniyah, alat untuk mengukur harta. As-samaniyah untuk mengukur nilai dan harga dari sebuah barang. Nah, tukar. Untuk alat tukar menukar. As-samaniyah. Maka rupiah, rial, dolar Amerika berlaku. Wal mu'asyarat, kemudian biji-bijian makanan pokok. Berarti ada zakat beras, ada zakat beras. Tidak hanya zakat fitrah. Kalau dia zakat banyak bertani ya, petani beras ya ada. Khamsat ausuk, 5 wasak. Zakatnya nanti tergantung. Dia sawahnya tak ada hujan atau kalau tak ada hujan maka 10%, kalau enggak maka 5%. Wa amal tijarah, kemudian harta perdagangan. Nah ini sama penulis karena mungkin orang Yaman ya. Orang Yaman, orang Batavia, orang Jakarta itu banyak pedagang, maka beliau sebutkan. Wajib wa rubu usyri qimati urud tijarah. Kewajibannya adalah 1/4 ya dari harga komoditas perdagangan itu maksudnya. Bukan dari hasil perdagangan. Sudah saya edit. Jadi dilihat setiap tahun itu ada berapa nilai aset barang. Kalau di atas nisabnya 85 gram emas sama seperti nisab zakat harta. Di atas 85 gram emas berarti sekarang 1 gram berapa tadi? 1 gram kemarin 1 juta ya sekarang. Di Indonesia 1 juta. Berarti 85 juta. Kalau dia asetnya 85 juta, maka ya itu dia ditunaikan. Kalau habis gimana? Dia jualan asetnya baru mulai 85 juta, cuma langsung habis nggak sampai setahun. Ya udah nggak kena zakat. Jadi ini seperti memotivasi orang ya untuk cepet-cepet berjualan sampai habis, jualan sampai habis. Kayak motivasi begitu. Nah kalau kita misalnya jual rumah harganya bisa berat. Pasti di atas nisab lah rumah rata-rata di daerah Jabodetabek. Misalnya 100 juta. Berarti kan di atas nisab. Kita jual pada tanggal 1 Muharram, kita pasang di Bukalapak, kita tempelin, dijual di depan papan. 1 Muharram, 1443 Hijriah. Laku ternyata bulan Ramadan 1443, 9 bulan setelahnya. Kena zakat perdagangan. Nah, dia pasang kena zakat perdagangan nggak? Dia pasang di bulan Muharram, bulan 1, ya. Bulan 9 udah laku. Harga 100 juta. Kena zakat tijarah nggak? Enggak, Ustaz. Nggak kena, belum berjalan 1 haul. Nisab sih nisab. Cuma belum 1 haul, belum setahun hijriah full. Kalau dia setahun nggak laku, sampai ketemu bulan 1 lagi tahun berikut, baru bayar zakat kan? Baru bayar zakat 2,5% dia keluarin. Kalau 2 tahun nggak laku, 3 tahun gitu terus keluarin zakat. Jadi memotivasi orang sebetulnya konsep zakat perdagangan biar semangat jualannya. It's fine. Oke. Warikas, kemudian berikutnya rikas, harta yang terpendam. Peninggalan dafinul jahiliyah, definisinya adalah dafinul jahiliyah. Peninggalan terpendam orang jahiliyah, berarti kalau peninggalannya macam Borobudur sejenisnya itu masuk. Tapi kalau peninggalan kerajaan Demak enggak. Wal ma'din dan ma'din tambang. Tambang juga kena zakat, nilainya sama seperti zakat harta. Wallahu a'lam, itu barangkali yang bisa kita kaji. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Saya tutup di sini, saya serahkan kepada saudara Rehan lagi, dan pertanyaan-pertanyaan mau ditampung nanti kita jawab di grup. Insyaallah. Dan untuk setoran matan bisa dimulai hari weekend ya, Sabtu Ahad. Nanti dibuatkan Google Form-nya,
Nanti daftar, isi ada jadwalnya. Nanti kita pakai Zoom, setoran hafalan. Ini matan Safinatun aja. Allahumma sholli. Silakan. Nah, Ustaz. Angkat. Mau nanya boleh. Ini ada daurah. Jadi saya kirim pingguru tuh daurah. Ini sekarang daurah. Jadi mendingan ikut daurah aja. Masuk ke situ. Ya, itu tutup dulu. Nanti pertanyaan ditampung aja. Nah, Ustaz. Nah, oke, mungkin karena sudah jam 21 lebih 1, jika demikian izinkan Ana untuk menutup daurah pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jazakallah khairan kepada Ustadz Fajri atas penyampaian daurahnya. Semoga kita semua dapat mengambil faidah dari apa yang telah beliau sampaikan. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman peserta daurah yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ana tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.